Media Singapura soroti niatan Indonesia persenjatai KRI Golok dengan rudal anti kapal naval strike missile. KRI Golok bisa saja menjadi kapal cepat rudal alias KCR andalan Indonesia di masa depan. KRI Golok dirancang oleh Indonesia sebagai kapal cepat berkemampuan siluman. Materi komposit di lambung KRI Golok membuatnya sulit dideteksi radar. Maka jangan heran jika KRI Golok nantinya dijadikan wahana operasi penyusupan pasukan khusus Indonesia di wilayah lawan. Selain itu, model lambung trimaran memungkinkan KRI Golok bermanuver cepat dan lincah di atas air. Mengusung desain stealth, KRI Golok 688 dapat mengurangi tanda radar serta inframerah. Kapal itu juga memiliki daya akustik dan magnetik rendah, jelas Portal Informasi Indonesia pada 6 Oktober 2022. Seperti yang dijelaskan di atas, bahan komposit di lambung KRI Golok selain dapat menyerap pantulan radar, ia juga ringan namun kuat. Bahan komposit juga punya ketahanan dari korosi. Kapal yang termasuk dalam jenis kapal cepat rudal, KCR, trimaran itu menjadi manifestasi penting dari pemenuhan kebutuhan alutsista TNI AL. Kapal itu merupakan produk kapal pertama yang terbuat dari bahan komposite yang memiliki keunggulan kekuatan spesifik yang tinggi, lebih ringan, serta mempunyai ketahanan lelah dan ketahanan korosi yang sangat baik, ungkapnya. Indonesia sengaja membangun KRI Golok sebagai upaya mengurangi impor kapal perang. Wajar saja demikian dan harus itu, Indonesia negara maritim, mempunyai kemandirian membangun kapal perang hukumnya wajib. Pembangunan kapal KCR trimaran sendiri memiliki makna strategis, di mana diharapkan, upaya itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap asing terkait pengadaan alutsista TNI di masa mendatang, jelasnya. Yang sebetulnya jadi masalah ialah kecepatan KRI Golok, karena sudah mendapat kesan sebagai kapal cepat rudal. Lari maksimal KRI Golok di angka 28 knot terbilang lambat, sebab KCR milik negara lain seperti Ambassador Mk3 Class Mesir dan Hayabusa Class JMSDF Jepang kecepatannya di atas 40 knot. Bahkan Hayabusa Class dapat lari sekencang 46 knot. Jika Indonesia ke depan membuat KCR dengan kecepatan masih di angka mentok 28 knot, ganti saja namanya dengan kapal patroli biasa. Kecepatan maksimum kapal tersebut adalah 28 knots, kecepatan jelajah 16 knots, dan dipersenjatai meriam 30 mm serta senapan mesin 12,7 mm, jelasnya. Selain kecepatan, ciri khas KCR selanjutnya ialah daya pukul. Karena bukan kapal kombatan besar, KCR seperti KRI Golok harus mampu melakukan serangan sekali pukul namun mematikan. Hayabusa Class dan Ambassador Mk3 membawa rudal anti kapal masing-masing 4 dan 8 unit. Sementara KRI Golok rencananya juga bisa menampung 4-8 unit rudal anti kapal. Untungnya ada kans KRI Golok dipersenjatai rudal anti kapal Premium Naval Strike Missile, NSM, buatan Norwegia. Karena niatan ini, media Singapura, Global Business Press menyoroti kemampuan KRI Golok akan sangat berbahaya bila sampai dibekali NSM. Angkatan Laut Indonesia berencana membeli rudal Naval Strike Missile, NSM, dari Kongsberg Defence Aerospace Company dari Norwegia, untuk melengkapi kapal-kapal pembawa rudal berkecepatan tinggi Fast Missile Boat, FMB, seperti KRI Golok, ungkapnya. KRI Golok diharapkan memang dilengkapi rudal anti kapal naval strike missile.